di mana, Pak? Nah, itu juga belum saya ketahui secara pasti. Yang jelas karena ini memang pos baru, tidak hanya Kemenko ini ya, tetapi juga ada beberapa Kemenko lainnya. Karena memang benar-benar baru, kami baru mendapatkan informasi lagi dicari yang pas lah kira-kira di mana begitu. Pak, di kabinet. Iya. Pertama-tama kami semua tentunya menyambut dengan sukacita terbentuknya kabinet atau pemerintahan baru yang mudah-mudahan bisa bekerja dengan baik, membantu Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai target-target termasuk mewujudkan visi misi beliau yang telah ditetapkan selama ini. Dan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini memang ini adalah sebuah pos atau portfolio yang baru. Artinya ada harapan besar dari Bapak Presiden agar pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, tentu tidak hanya di Jawa tapi di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke benar-benar bisa diwujudkan dengan lebih baik lagi ke depan. Segala progres dan capaian pembangunan infrastruktur selama ini tentu kita apresiasi dan kita lanjutkan segala sesuatu yang sudah baik. Mungkin ada beberapa pekerjaan yang masih perlu dituntaskan, akan dituntaskan dan disempurnakan. Inilah semangat dari keberlanjutan, tetapi juga selalu ada ruang untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan ke depan. Dan saya rasa tugas-tugas yang akan kami jalankan, baik itu secara umum maupun secara teknis, karena ada 5 kementerian teknis di bawah Kemenko Infrastruktur, mudah-mudahan bisa bekerja secara integratif dan bersinergi di lapangan begitu. Kami akan pelajari terlebih dahulu secara awal tugas-tugas yang menjadi prioritas, tetapi gambaran awal dari Pak Prabowo Subianto tentu ingin meyakinkan agar pembangunan infrastruktur ini juga tepat sasaran, lalu tidak terjadi kebocoran-kebocoran yang tidak perlu, karena jika dilakukan secara akuntabel, secara transparan, ini bisa banyak yang bisa kita lakukan. Ya. Pencapaiannya pun akan semakin real. Kemudian kita juga ingin fokus pada upaya untuk mengurangi ketimpangan antara Jawa dengan luar Jawa, antara kota dengan desa. Kemudian pembangunan juga difokuskan untuk mendukung semangat atau visi beliau swasembada pangan, swasembada energi, dan juga peningkatan kualitas manusia. Artinya SDM yang semakin berkualitas ditunjang oleh fasilitas pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan juga berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Jadi kalau itu dilakukan, konektivitas, kemudian juga sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah juga akan tumbuh dengan baik. Nanti kantornya di mana, Pak? Nah, itu juga belum saya ketahui secara pasti. Yang jelas karena ini memang pos baru, tidak hanya Kemenko ini ya, tetapi juga ada beberapa Kemenko lainnya. Karena memang benar-benar baru, kami baru mendapatkan informasi lagi dicari yang pas lah kira-kira di mana begitu. Pak, di kabinet ini Demokrat dapat berapa menteri atau wamen? Kami mendapatkan 4 pos kementerian dan juga 1 wamen begitu. Ya. Saya rasa ya wajar ya, ada sesuatu yang baru dari yang sebelumnya 34, kemudian sekarang berkembang menjadi 48 ya. Dan saya rasa ini kita kembalikan kepada azas tujuannya. Yang saya tahu Pak Presiden ingin masing-masing kementerian itu benar-benar fokus. Secara spesifik tugasnya itu bisa dijalankan secara efektif, taktis. Dengan demikian dikembangkan, ada yang tadinya 1 badan, satu rumah, kemudian menjadi 2 begitu, atau jadi 3. Saya rasa ini perlu kita kawal bersama-sama dan harus dibuktikan bahwa upaya ini membawa nilai yang positif. Artinya tadi semakin bagus capaiannya, memang tantangan selalu pada koordinasi, sinkronisasi.
Di sini tugas Menko menurut saya penting, menjadi strategis, menjadi sentral ketika harus mengkoordinasikan banyaknya kementerian-kementerian teknis, dan mudah-mudahan kalau itu dilakukan dengan baik, sangat membantu Pak Presiden. Baik, Gitu. teman-teman ya semua ya Mas. Dasinya, ya kan kita diumumkan dari Setkap ya, ada dress code-nya untuk menggunakan dasi warna biru muda. Jadi kita menggunakan biru muda semua hari ini. Oke, Ya. terima kasih. Makasih ya. Teman-teman. Kantornya di mana, Pak? Nah, itu juga belum saya ketahui secara pasti. Yang jelas karena ini memang pos baru, tidak hanya Kemenko ini ya, tetapi juga ada beberapa Kemenko lainnya. Karena memang benar-benar baru, kami baru mendapatkan informasi lagi dicari yang pas lah kira-kira di mana begitu. Pak, di kabinet ini Demokrat dapat berapa menteri atau wamen? Kami mendapatkan 4 pos kementerian dan juga 1 wamen begitu. Ya. Saya rasa ya wajar ya, ada sesuatu yang baru dari yang sebelumnya 34, kemudian sekarang berkembang menjadi 48 ya. Dan saya rasa ini kita kembalikan kepada azas tujuannya. Yang saya tahu Pak Presiden ingin masing-masing kementerian itu benar-benar fokus. Secara spesifik tugasnya itu bisa dijalankan secara efektif, taktis. Dengan demikian dikembangkan, ada yang tadinya 1 badan, satu rumah, kemudian menjadi 2 begitu atau jadi 3. Saya rasa ini perlu kita kawal bersama-sama dan harus dibuktikan bahwa upaya ini membawa nilai yang positif. Artinya tadi semakin bagus capaiannya, memang tantangan selalu pada koordinasi, sinkronisasi. Di sini tugas Menko menurut saya penting, menjadi strategis, menjadi sentral ketika harus mengkoordinasikan banyaknya kementerian-kementerian teknis, dan mudah-mudahan kalau itu dilakukan dengan baik, sangat membantu Pak Presiden. Baik, Gitu. teman-teman ya semua ya Mas. Dasinya, ya kan kita diumumkan dari Setkap ya, ada dress code-nya untuk menggunakan dasi warna biru muda. Jadi kita menggunakan biru muda semua hari ini. Oke, Ya. terima kasih. Makasih ya. Teman-teman. Kantornya di mana, Pak? Nah, itu juga belum saya ketahui secara pasti. Yang jelas karena ini memang pos baru, tidak hanya Kemenko ini ya, tetapi juga ada beberapa Kemenko lainnya. Karena memang benar-benar baru, kami baru mendapatkan informasi lagi dicari yang pas lah kira-kira di mana begitu. Pak, di kabinet